Madam Web udah gagal di bioskop di tahun 2024 ini. Craven Dunter, gue nggak tahu ya apakah dia akan bisa membawakan hasil cukup maksimal. Tapi ya gue udah semenjak udah nonton Madam Web kemarin ya, gue udah juga agak ragu mengenai bagaimana kualitas cerita dari Craven Dunter sendiri. Dan juga ada film ketiga yang kabar yang juga menjadi film tanduk dari Sony Spider-Man Universe ini. Oke. Kenapa ini ya? So Mario Booster, let's break down this video. Venom ketiga, ya ini adalah merupakan sequel langsung dari Spider-Man No Way Home kemarin. Ketika Venom alias Eddie Brock ini dia udah tertampar di universe MCU, dan akhirnya setelah dia udah tertampar di Earth 616 ya, akhirnya dia itu udah dikembalikan ke universe asalnya berkat mantranya si Doctor Strange itu di post creditsnya Spider-Man No Way Home kemarin. Dan di film ketiga ini kabar yang juga akan menunjukkan kisahnya si Eddie Brock ketika dia udah dikembalikan universe asalnya ya. Ya, gua tahu sih ini adalah film ketiga, dan dikabarkan juga bahwa ini adalah film terakhirnya dari si Tom Hardy sebagai Eddie Brock. Oke, ini adalah peran dia terakhir di Sony Spider-Man Universe. Tapi masa sih lu nggak memperhatikan Spider-Man di universe lu? Karena kan Venom kan ada hubungan banget dengan Spider-Man. Justru si Peter Parker itu ketika dia udah terkontaminasi oleh si symbiote, akhirnya Venom udah punya lambang laba-labanya. Tapi sampai sekarang ini dari film pertama, film kedua, bahkan film ketiganya, misi Venom masih belum dapat lambang laba-labanya. Karena dari awal SSU ini berdiri sampai dia dan kerjasama dengan Disney dan juga Marvel Studios, ini Venom masih belum ada dapat lambang laba-labanya. Apalagi sutradara dan juga penulis skripnya ini juga adalah orang yang sama dari project film pertama sampai ke film kedua. By the way, film pertama itu bagus banget ya, tapi di film kedua udah mulai hancur, mungkin karena kampret lah ya. Makanya gue sampai sekarang ngeliat kok Sony Spider-Man Universe kok kayak begini amat gitu loh. Padahal mereka yang punya lisensi Spider-Man ini, kenapa mereka nggak bisa muncul Spider-Man di universe mereka? Ini yang gue masih bisa pertanyakan, kenapa gitu loh. Padahal mereka punya lisensi, padahal mereka yang punya IP Spider-Man, dan mereka itu masih ada kerjasama dengan Marvel Studios. Bahkan MCU pun mereka juga masih dukung kok dengan berbagai macam project MCU mereka. Bahkan terakhir Madam Web kemarin aja trailernya itu dirilis oleh pihak Marvel Studios, bukan oleh Sony Pictures ya. Jadi mereka itu dibantu oleh MCU sehingga film MCU ini bisa makin naik lagi. Tapi ternyata di film Madam Web itu udah hancur semua ya. Makanya nih SSU mau dibawa kemana nih setelah Madam Web kemarin ya udah hancur. Dan akhirnya kan kemarin kita dapat kabar bahwa si Dakota Johnson udah putus kontrak dengan Sony, dan dia udah mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak mau memerankan si Madam Web di film superhero lagi. Ya iyalah ya, lu aja mengatakan film Spider-Man di interview aja itu udah salah banget. Berarti udah bisa gua simpulkan bahwa Dakota Johnson aja ini belum siap untuk main film superhero, karena lore-nya aja dia belum paham. Apalagi universe superhero yang udah sangat berkala banget seperti Marvel Studios, yang dimana udah ada banyak banget project superhero yang berkaitan dengan Spider-Man. Itu pun dia nggak tahu, Pak. Makanya nih gua merasa lihat Sony Spider-Man Universe kayak nggak men-trigger semua aktor aktrisnya untuk mempelajari bagaimana jalan ceritanya, bagaimana universe-nya. Itu mereka nggak dikasih tahu sama sekali ya. Jadi ya kacau sih. Apalagi dengan film ketiga yang dimana kemarin si Tom Hardy udah pernah rilis di Instagramnya bahwa dia tuh udah pernah foto bareng sutradara, krunya, bahkan sang produsernya juga ya. Ya jujur sih gak ada masalah dengan foto yang satu ini. Tapi kalau bisa gua teorikan ya, bahwa si Eddie Brock ini ya dia udah kembali ke universe asalnya, dan dia juga masih pakai t-shirt dan juga kaos yang sama seperti yang udah pernah ia pakai di film Let There Be Carnage dan juga Spider-Man No Way Home. Karena kan itu kan adalah transisi antara Sony ke Disney. Karena itu akan ada eventnya Spider-Man No Way Home yang dimana multiverse itu pecah akibat mantranya si Doctor Strange ini ya, seperti itu. Makanya di film ketiga ini ya mungkin si Venom ini akan menjadi The Little Protector lagi seperti film keduanya, dan villain yang akan dihadapi oleh si Venom ini itu adalah si Toxin,
yang dimana kita kalau masih ingat ya di film kedua kan si Patrick Mulligan yang merupakan polisi yang bekerja sama dengan Eddie Brock di film kedua, akhirnya dia udah kena pecahan simbiot dari Carnage. Alhasil anak dari Carnage ini, pecahan simbiot ini akhirnya masuk ke dalam tubuhnya si Patrick Mulligan. Nah, jadi kemungkinan si Toxin ini akan menjadi villain dari Venom ketiga ini. Tapi kalau ini merupakan film terakhir dari Eddie Brock alias Venom ini, masa sih lu nggak muncul Spider-Man? At least lu kasih tau lah siapa Spider-Man ini siapa, Peter Parker versi mana, dan apakah dia adalah Tobey Maguire kah atau Andrew Garfield kah, atau lu pakai Spider-Man versi baru lagi? Well, kita masih belum tahu guys ya. Tapi ada banyak banget fans yang mengatakan bahwa Venom ketiga ini udah satu universe dengan Spider-Man-nya Andrew Garfield. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa Andrew Garfield di Spider-Man No Way Home aja, dia berhasil mencuri hati kita sebagai para fans ketika kita udah melihat dia tampil lagi di film layar lebar sebagai Peter Parker alias Spider-Man. Makanya ketika gua bisa melihat bahwa dia adalah universe dengan Venom ini, well, itu masuk akal. Tapi nyatanya sampai sekarang ini Sony masih belum bisa mengumpulkan sebuah informasi apakah Andrew Garfield ini akan tampil lagi di SSU atau enggak nih. Nah, yang gua nggak tahu sih bagaimana konsep cerita yang akan lo jabarkan, tapi katanya dari scooper yang gua dapatkan di berbagai macam Twitter bahwa untuk film ketiga ini mereka itu akan mengadaptasi sebuah villain yang dari penjara Ravencroft. Seperti di film kedua bahwa penjara Ravencroft ini adalah tempat para penjahat-penjahat Spider-Man yang ada di situ. Dan salah satunya adalah Carnage dan juga Toxin ini. Nah, dimana di film ketiga ini mungkin mereka itu akan menggali lebih dalam mengenai penjara Ravencroft ini. By the way, sebelumnya penjara Ravencroft ini pernah muncul juga di film The Amazing Spider-Man 2 ketika di Osborn telah membebaskan si Electro ketika dia sedang ditahan oleh berbagai macam ilmuwan-ilmuwan yang disewa oleh Oscorp Industries. Makanya gue ketika ngeliat si film ketiga ini akan membawakan lore dari Ravencroft Industries ini, oke, ini nggak masalah ya, tapi ya at least dari eksekusi dan juga plot ceritanya akan dibuat lebih masuk akal dan juga lebih smooth ya. Tapi lagi-lagi, lo kalau nggak punya Spider-Man itu adalah hal kesalahan yang sangat besar banget. Oke, katakanlah ini adalah film terakhir dari Venom, tapi at least ya lu buat bikin di endingnya di film ketiga ketika si Bill ini udah terpisah dari Eddie Brock, mungkin si Eddie Brock akan dikisahkan mati ataupun dia akan ya dibunuh oleh sang villainnya. Mungkin si Bill ini akan berpisah dan dia akan menyatu dengan Peter Parker sebagai inang keduanya. Dan itu juga sama persis dengan ada di versi komiknya, yang dimana ketika si Bill ini udah terpisah dengan Eddie Brock, akhirnya dia nyatu kepada Peter Parker. Dan alhasil itulah yang membuat dia tuh bisa menjadi Black Suit Spider-Man seperti yang udah kita lihat di versi komiknya, bahkan udah pernah tayang di Spider-Man ketiga garapan Sam Raimi di tahun 2007 lalu. Makanya ini adalah hal yang pengen gua tunggu banget di versi SSU, seperti apa Spider-Man-nya, siapakah Peter Parker-nya, siapakah Case-nya. Well, sampai sekarang kita masih belum tahu ya. Tapi kalau menurut gua ya, Sony itu dengan mereka udah melihat banyak banget project yang gagal selama ini, alasan mereka tuh harus cari sutradara dan juga penulis skrip yang lebih hebat, dan juga secara portofolio mereka tuh udah cocok banget bahwa mereka tuh udah pernah bikin berbagai macam film superhero ya. Tapi sampai sekarang itu yang gue lihat dari skripnya, sutradaranya kok kayak coba-coba ya. Yang gue pikir Sony ini kayak eksperimen dengan berbagai macam sutradara dan juga penulis skrip itu beda-beda. Jadi ya gue nggak tahu ya, apakah Sony Spider-Man Universe sedang kekurangan duit buat hire sutradara atau yang lainnya. Well, gue belum tahu. Lagi-lagi ini adalah keresahan gue sebagai para fans Spider-Man, apalagi gue juga adalah fans Spider-Man. Karena kalau kita ngomongin Marvel ya, Spider-Man ini adalah superhero yang paling gue tunggu di setiap lore komiknya, bahkan di filmnya. Bahkan filmnya aja yang paling gue suka sampai sekarang itu adalah Spider-Man-nya si Tobey Maguire. Karena ya itu relate dengan gue, bahkan ya gue sampai sekarang tuh masih ingat dengan berbagai macam kisah-kisahnya. Sampai sekarang gue suka rewatch film-filmnya. Makanya ya jangan sampai Sony Spider-Man Universe ini menghancurkan esensi film superhero itu sendiri. Makanya gue ketika lihat Madam Web kemarin itu ya gue bisa melihat banyak banget orang-orang yang bereaksi mereka tuh udah enak, mereka tuh udah juga jenuh dengan superhero fatigue ya. Dan alhasil ya Madam Web juga menjadi film yang gagal, dan itu terbukti banyak banget yang gak suka dengan film Madam Web. Artinya apa? Artinya lu gagal bro. Makanya kalau bisa ya Sony Spider-Man Universe bisa dirombak lagi, bisa dipoles lagi menjadi lebih bagus, agar supaya fanservice yang lu tawarkan ini bisa menjadi film yang lebih bagus lagi.
Contoh deh, gak usah jauh-jauh, kita bisa melihat di film Morbius. Ya, gua tahu sih Morbius itu juga sebagai film yang gagal di berbagai macam para fans, tapi untungnya Morbius itu sempat ngangkat dikit karena mereka mengatakan ada nama Spider-Man di bagian post credit scene-nya, yang dimana Morbius itu dia udah ketemu dengan Vulture alias Adrian Toomes dari Spider-Man Homecoming, dan dia keseret ke SSU karena mantannya si Doctor Strange ini. Dan akhirnya Vulture ini langsung memberikan kerjasama kepada Morbius agar mereka berdua bisa memburu Spider-Man ini, seperti itu ya. Makanya ya Morbius itu masih bisa dibilang film yang Marvel standalone banget, tapi dia masih ada kaitannya dengan Venom dan juga berbagai macam easter egg yang berkaitan dengan Spider-Man ya. Tapi ya lagi-lagi film ketiga ini masih gua agak takut sih, jujur aja gua sebagai fan juga agak takut. Dan inilah keresahan dan juga kejenuhan gua mengenai Sony Spider-Man Universe, yang dimana mereka tuh kayak nggak bisa melihat value mereka gitu loh. Makanya gue ketika lihat Madweb aja kemarin, mereka tuh kayak membuat sebuah film dengan era tahun 2000 awal, tapi dengan konsep cerita yang sangat jadul banget. Yaitu nggak bisa men, yang dimana kalau di zaman sekarang aja ya, film superhero itu mereka tuh berlomba-lomba untuk buat sebuah cerita dan juga konsep yang sangat matang agar supaya film ini bisa laku di pasaran. Tapi tidak dengan film ketiga ini pak. Makanya gue agak takut sumpah dengan tanya Kraven duluan di Agustus. Kalau Kraven gagal, at least film ketiganya akan menjadi film ujung tanduk dari SSU ini pak. Semoga aja dari film ketiga bisa membuahkan hasil maksimal dan kita sebagai para fans juga merasa tidak kecewa dengan SSU kali ini. Please lah ya, mumpung Sony ini masih menggarap projectnya, dan semoga aja ini film bisa kelar dan membawakan hasil yang cukup maksimal dengan project yang satu ini. At least Spider-Man-nya wajib dimunculkan. Ini adalah kesempatan terakhir buat Sony untuk memunculkan Spider-Man di SSU ini. Ya namanya aja Sony Spider-Man Universe, masa nggak ada Spider-Man-nya? Nah itu dia pak. Makanya nih yang gue tunggu dari SSU seperti apa. So kita tunggu aja nanti ya. Semoga aja bagus ya. Kalau jelek kita roasting aja. Oke, itu cuma mengenai pembahasan gue mengenai Venom ketiga ini, yang dimana mereka itu wajib menampilkan Spider-Man di Sony Spider-Man Universe untuk terakhir kalinya ya. Karena ini adalah proyek terakhir dari si pemerannya si Eddie Brock alias Venom ini ya. Jadi makanya Tom Hardy udah mengatakan bahwa ini adalah film terakhirnya, dan semoga aja dia bisa ketemuan dengan Spider-Man secara terang-terangan. Gak kayak di Spider-Man No Way Home kemarin, yang dimana dia cuma ketemunya hanya sebatas TV doang, jadi dia gak ketemu secara face to face oleh si Spider-Man versi Tom Holland ini pak, seperti itu ya. Makanya gue bisa doakan aja ya agar supaya Sony ini bisa tahu apa yang diinginkan oleh para fans jauh ini untuk project SSU ini ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Venom ketiga ini? Tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Gua mau kalian utarakan pendapat kalian, dan juga gua mau kalian untuk utarakan bagaimana unek-unek kalian mengenai SSU dan juga Project Venom ketiga ini ya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua share di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!